Perkenalkan, nama saya Ali Firunta Prainangin, 1903060002 Peternakan B. Saya akan membahas tentang peternakan lebah madu, kuda, jangkrik, dan juga kelinci dalam rangka mid semester Aneka Ternak dan Satwa Harapan. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang peternakan lebah madu. Peternakan lebah madu kali ini berjenis sapi cerana yang dikelola oleh Pak Angga Ginting yang beralamat pada Desa Brastepu, Kecamatan Simpang 4, Tanah Karo. Budidaya ternak lebah akan berhasil ketika memenuhi langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama adalah pemilihan lokasi yang tepat. Pemilihan lokasi yang tepat itu sangat mempengaruhi keberhasilan ternak lebah madu. Karena pemilihan lokasi yang tepat itu memiliki ciri-ciri seperti berikut. Misalnya itu adalah tersedia sumber makanan yang cukup, jauh dari serangga, pestisida atau lainnya, dan juga tersedia sumber air yang bersih. Nah, yang kedua adalah kandang. Kandang yang dipersiapkan itu harus membuat lebah nyaman. Misalnya adalah pengasapan. Pertama adalah pengasapan yang dilakukan pada kandang sehingga kandang tersebut steril. Nah, kandang juga diberikan tungkai atau tongkat yang harus ditaruh itu oli kotor atau kapur barus atau sejenisnya untuk menghindari semut atau serangga yang lainnya yang dapat mengganggu atau menyinggung kenyamanan lebah madu. Nah, mengenai pakan yang diberikan pada lebah madu tersebut itu tidak lain adalah pakan itu lebah madu diberikan sendirinya mengambil makanan karena lokasi peternakan ini berada dekat dengan hutan atau pertanian. Nah, lebah madu akan mencari makan pada saat tanaman-tanaman muda itu berbunga dan juga mencari makan ke hutan karena jauh dari karena lebah madu itu bisa mencari makan itu berkisaran 20-25 km. Nah, mengenai penghasilan yang dihasilkan oleh Pak Angga ini itu dalam satu kotak itu lebah madu dapat menghasilkan 4-6 botol madu yang dijual 120.000 per botolnya. Mengenai kendala yang dialami oleh Pak Angga ini adalah karena berdekatan dengan Gunung Sinabung yang sedang aktif, maka lebah madu akan mencari makan ketika Gunung Sinabung itu meletus yang dapat menimbulkan itu tanaman-tanaman atau sebagainya itu tidak berbunga atau sebagainya. Mengenai perkawinan lebah madu, dalam satu koloni lebah madu itu terdiri dari satu lebah madu, ratu lebah madu terdiri dari puluhan sampai ratusan lebah pejantan dan juga sisanya itu adalah lebah pekerja. Nah, lebah jantan yang mengawini lebah betina itu atau lebah ratu itu yang dikawini. Dalam perkawinan itu setelah perkawinan itu lebah jantan akan mati karena lebah jantan hanya dapat mengawini sekali lebah ratu. Yang kedua adalah peternakan kuda. Peternakan kuda yang dikelola oleh Pak Bang Rizky yang beralamat pada Brastagi. Jumlah kuda yang diternakkan pada saat ini adalah 30-35 ekor. Mengenai pakan yang diberikan adalah pakan konsentrat atau bungkil kedelai yang diberi dari pabrikan dan juga ditambahkan dengan pemberian wortel atau sayur-sayuran dan juga rumput. Nah, budidaya yang diternakkan pada kuda ini, Bang Rizky ini membudidayakan ternak kuda itu yang terdiri dari kuda poni dan juga kuda tunggang. Nah, mengenai penghasilan yang diterima oleh Bang Rizky ini adalah yang pertama itu dari kuda tunggang. Nah,
kuda tunggang yang dibawa ke pasar atau pasar di Brastagi itu dapat menghasilkan 500 ribu per ekor kuda. Dan juga Bang Rizky ini biasanya menjual kuda itu keluar atau ke kampung yang mengalami atau yang memperingati itu pesta tahunan. Nah, pesta tahunan pada perkampungan itu biasanya membeli 2 ekor atau 3 ekor kuda per kampungnya. Nah, inilah kuda itu dijual setelah berumur 2 tahun dengan harga 30 sampai 35 juta per ekor. Mengenai perkawinan kuda. Perkawinan kuda itu pada peternakan ini belum pernah mengawinkan kuda secara IB atau inseminasi buatan. Namun dikawinkan itu secara alami, di mana itu betina yang diambil dari kandang yang memiliki ciri-ciri birahi atau tanda-tanda birahi itu seperti vulva membengkak, memerah, atau kuda tersebut gelisah. Nah, kuda betina itu diambil atau dikeluarkan dalam keadaan diikat sehingga memudahkan dan didatangkan oleh pejantan sehingga mudah dikawinin. Nah, mengenai kendala yang dialami peternak ini adalah pandemi COVID-19, di mana penghasilan itu berkurang karena pesta tahunan pun tidak ada, sehingga penjualan kuda besar dan kuda yang besar yang sudah cukup umur dijual gitu, itu tidak ada yang pembeli. Nah, yang kedua itu karena COVID ini pada kuda tunggang atau kuda yang dibawa ke pajak itu tidak ada penunggang. Nah, jadi dalam kondisi itulah peternakan ini hanya menghasilkan itu kuda tunggang dan kuda pacu juga. Kuda pacu yang dihasilkan oleh peternakan ini di mana kalau kuda memiliki ciri-ciri yang siap dipacukan atau memiliki fisik yang baik. Nah, ketiga adalah peternakan kelinci. Kelinci yang diternakkan oleh Pak Bebas Ginting yang berada pada desa Kinepen yang berjumlah itu 30 sampai 35 ekor. Nah, kandang yang dibuat itu adalah kandang yang terbuat dari bambu dan juga kayu-kayu lainnya yang dipaku atau dibuat rapi. Dalam sistem perkawinan pada kelinci tersebut, itu kelinci biasanya itu perbandingan kelinci itu 1 sampai 10 ekor satu jantan berbanding 10 betina. Nah, pada peternakan ini penghasilan yang dihasilkan oleh Pak Bebas ini bukan dari penjualan daging, melainkan penjualan dari feses dan juga air kencing yang ditampung dengan baik. Nah, itu dijual dengan seharga 1 botol 5 liter itu dijual seharga 30.000 per botolnya. Yang keempat adalah peternakan jangkrik. Peternakan jangkrik itu